Juan Jua Pertuanami. Juan Jua Pertuanami sama-sama. Iya, jadi kepada para penonton setia saya, hari ini saya bincang-bincang dengan pertua kita, yaitu Bapak Pendeta Jayana Ampun, yang saat ini menjadi Sekjen Gereja Kristen Protestan Bapak Deiri seluruh dunia. Walaupun belum ada di negara lain, tapi diharapkan ke depan. Jadi mari kita dengarkan kira-kira percakapan kami dengan Bapak Pendeta Jayana Ampun pada video singkat ini. Jadi mudah-mudahan Pak Pendeta tetap sehat supaya kami jemaat bisa tetap dibina supaya ya kami lebih aktif lah di gereja, dan juga bagi yang belum masuk gereja Bapak yang boleh, ya tentu diharapkan ke depan makin maju gereja ini. Itu sebagai pengantar dari saya, Pak Pendeta. Jadi kita bahasa Indonesia aja, Pak Pendeta, karena YouTube ini nanti kita harapkan tidak hanya ditonton oleh orang Papak atau anggota gereja GKPPD, tapi juga gereja lain. Ya, setuju Pak Pendeta ya? Iya. Iya, ya kita mulai saja Pak Pendeta. Secara ringkas dikenalkan, karena saya kan mengenalkannya hanya sepintas. Silakan Pak Pendeta. Iya, terima kasih untuk Pak Brutu yang memberi kesempatan untuk berbincang-bincang dengan kami. Sebelumnya kami memperkenalkan diri. Nama kami Pendeta Johnsonan Ampun, yang hingga kini sudah berumur hampir 56 tahun. Iya. Jadi, melayani di GKPPD sudah lebih kurang 30 tahunan. Udah lama ya Pak Pendeta ya. Iya. Baru perlu saya perkenalkan juga dalam kesempatan ini tentang sejarah GKPPD. Iya, silakan Pak. Bahwa Gereja Kristen Protestan Bapak Deiri atau GKPPD adalah wadah persekutuan dari orang-orang yang berasal dari semua kelompok, kalangan, juga bangsa yang berada di negara Republik kita ini atau NKRI kita. Terutama ada syaratnya, memang pertama harus mereka dibaptis. Itu memang aturan gereja, dogma gereja. Itu jelas. Jadi GKPPD adalah merupakan satu perwujudan nyata dari Kristus yang merupakan persekutuan orang-orang percaya. Khusus GKPPD itu sumbernya dari keyakinan kepada Tuhan Yesus Kristus, Raja Gereja. Tentunya dalam kesempatan ini juga saya mau perkenalkan secara intens ya, bahwa GKPPD hadir di tengah-tengah dunia ini adalah anugerah Tuhan. Iya, setuju. Itu harus kita garis bawahi, itu anugerah Tuhan yang memanggil semua umat-umat yang waktu itu dalam kegelapan kepada terang firman Tuhan. Dan panggilan itulah yang telah menemukan wujud nyata dalam bentuk gereja yang dinyatakan Gereja Kristen Protestan Bapak Deiri. Itu secara umum Pak Brutu. Iya. Lalu kemandirian GKPPD cukup banyak mengalami tantangan waktu itu. Apa itu kira-kira? Tantangannya itu? Ya, banyak tantangannya. Nanti kami uraikan. Baik dari masyarakat, demikian juga dari pemerintah setempat. Itu secara umum. Kenapa tantangan? Yang pertama kita lihat dari kalangan masyarakat, banyak jemaat yang merasa bahwa kemandirian GKPPD adalah tidak mungkin, atau ya pesimis lah. Bagaimana bisa mendiri GKPPD orang Pak sementara dari semua kelengkapan belum ada terpenuhi. Itu dia. Jadi banyak tantangan dari internal juga ketika itu, bahwa kita belum, tanda petik kita belum bisa mandiri. Itu dia. Tapi berkat kegigihan dan anugerah Tuhan, itu boleh semua kita lalui. Buktinya, ya apapun tantangan itu, apapun yang kita hadapi, apapun problema itu, buktinya tanggal 25 Agustus 1991,
yang resmi GKPPD mandiri di waktu itu di Padang Bulan. Jadi boleh kita lihat kemandirian GKPPD adalah dari kerinduan umat-umat atau tokoh-tokoh gereja waktu itu yang juga ditopang dari tetangga juga yang notabene di luar daripada kekristenan. Misalnya ada saudara kita kaum yang beragama yang lain, mereka juga mendukung karena kerinduan itu adalah tentang nama. Namanya apa? Pak-paknya. Itu pak-paknya. Bukan imannya ya, nama pak-paknya yang mereka. Tapi yang kerinduan itu karena ada menyangkut nama, identitas itu. Bukan religiusnya yang ditonjolkan, tapi kita rindu ada pak-paknya. Karena organisasi selama ini di daerah-daerah atau di kampung hanya organisasi satu keluarga itu aja. Tapi secara membooming dia hanya GKPPD. Jadi kerinduan orang Kristen maupun non-Kristen sangat setuju akan kemandirian itu. Itu dia awalnya, Pak. Iya. Berarti udah 30 tahun lebih, Pak Pendeta ya. Mungkin perkembangannya sampai sekarang ini bagaimana kira-kira? Awalnya bagaimana, sekarang ini udah sampai berapa? Jumlah jemaat, jumlah gereja, jumlah pendeta dan lain sebagainya. Iya. Dengan umur sudah menjelang 31 tahun, nanti Agustus 25 tahun ini, ulang tahun yang ke-31. Dari umur yang ke-31 tahun, boleh kita lihat sampai sekarang, jumlah resort ada 32 resort. 32 resort, yang notabene 26 resort dia definitif. Penuh ya? Resort penuh, baru 4 dia persiapan resort, baru 2 pos PI. Oh, pos PI ini apa ini, Pak Pendeta? Pos pelayanan Injil. Oh, belum jadi gereja gitu ya? Belum jadi gereja, ada kriterianya. Dia ini udah lama juga pos PI-nya, tapi karena sama ya seperti pengantar tadi, pos PI ini kebanyakan saudara kita dari orang Nias. Jadi mereka semua jemaatnya juga cintuanya atau penatuannya dari Nias, sementara bahasa juga antara Pak dengan Nias agak kurang nyambung. Iya, tapi mereka mau ya. Ya, dipakai bahasa Indonesia, orang Pak juga enggak seberapa tahu bahasa Indonesianya, apalagi orang kita Nias juga. Jadi mereka mandiri kita buat, makanya dari latar belakang bahwa GKPPD tidak tertutup kemungkinan terdiri dari berbagai denominasi suku, bangsa, dan ras. Gitu. Ya, ternyata pos ini Pak Pendeta, 2 hari yang lalu saya lihat ada postingan, ada di Ukui katanya, baru. Ya. Atau apa belum terdaftar itu atau masih mereka sendiri inisiatif? Iya, kalau yang di Ukui di Dumai, di Pelelawan, itu belum terdaftar. Oh, belum ya? Belum. Mungkin perlu jemput bola juga itu Pak Sejen. Iya. Nah, mereka udah posting di ini pos PI GKPPD di Ukui katanya. Saya semangati. Karena mereka katanya yang baru anggota tetap 15 orang, tapi rencananya ada 35 orang. Saya bilang 35 siap menjadi gereja, saya bilang semalam. Iya, betul. Iya. Jadi kita mau jemput bola ke sana dan kita sudah tempatkan 1 orang calon pendeta di sana. Oh iya. Terkira 1 Januari 2022 ini. Oh iya. Kita tempatkan di sana. Ya, tapi ada memang kerinduan mereka. Ada beberapa jemaat lah yang masih terdaftar di gereja mereka. Ya, gereja di luar GKPPD. Mereka rindu. Kalau boleh, Pertuan Ami dikirimlah entah 1 pendeta praktek atau memang pokoknya pelayan lah, supaya mendidik kami, mengingatkan kami, mengajar kami dalam ini, mengerti akan tata gereja GKPPD, dan kita penuhi permintaan mereka.
Iya, jadi jumlah pendeta kita berapa, Pak Pendeta? Jumlah pendeta dan jumlah gereja kita totalnya berapa yang sudah menjadi gereja? Jumlah pendeta kita hingga saat ini ada 52. Oh, masih 52 ya? Masih 52. Itu pun masih ada istilahnya ini praktek atau training. Iya, iya. Berarti ya, yang sudah ditabiskan belum sampai 52 ya? Yang sudah ditahbiskan 40. Iya, iya. Jadi ada praktik sama trainingnya termasuk yang diakui itu ya yang namanya training lah, uji coba dalam waktu 2 tahun. Oh gitu. Itu iya. Kriteria dia. Sebelum diterima jadi pendeta ada syaratnya. Pertama harus dia training. Nah, setelah seleksi selesai yeah. Training 2 tahun, training 1 tahun, baru tahun kedua kita buat peningkatan status menjadi pendeta praktek. Oh. Dan 2 tahun kemudian kalau dia lulus seleksi boleh ditahbiskan dan menjadi pendeta penuh. Itu kriterianya Pak Bruto. Ada juga yang nggak lulus rupanya. Ada ya. Yang namanya seleksi kayak kami ya di perguruan tinggi ya, ada yang lulus. Saya pikir kalau udah praktik 2 tahun pasti lulus. Iya. Ada juga. Dan ya. itu ada lagi satu pengikat untuk ke tahun kedua ini kita buat ikatan. Ada MOU-nya dalam proses training 3 tahun nggak bisa merit loh. Oh gitu ya. Nah, jadi kalau ada yang mau berumah tangga, berkeluarga sebelum 3 tahun, ya pasti dia gugur. Kan itu syarat sederhana, Pak. Iya, berarti saya lihat ada juga kadang-kadang tiba-tiba orang jadi pendeta. Mungkin bukan di gereja kita, berarti di GKPPD itu tidak berlaku ya. Tiba-tiba langsung mempromosikan dirinya menjadi seorang pendeta. Tapi ada prosedur yang harus dijalani ya. Iya. Iya, iya. Mungkin sedikit kembali ke tadi Pak Pendeta. Kan tadi karena ada nama Pak-Paknya itu, waktu kemandirian itu didukung juga oleh orang Pak-Pak yang walaupun dia tidak beragama Nasrani. Kemudian kan berarti mereka punya harapan. Ada hubungan antara gereja ini dengan pengembangan adat, budaya, dan lain sebagainya. Kira-kira ada nggak tercapai harapan dari para teman-teman kita ini di GKPPD? Bidang apa saja kira-kira itu yang bisa dilihat? Salah satu yang saya tahu kita misalnya berbahasa Pak-Pak kan gitu. Otomatis sudah mendukung. Mungkin yang lain Pak Pendeta ada kira-kira? Iya. Kalau boleh saya kembali ke awal Pak ya. Iya, maksudnya kaitannya dengan Pak-Pak ini. Lebih umum dia. Iya, tentang ini. Kalau iman urusan masing-masing lah kan. Iya, betul. Jadi gini Pak Putu, kenapa bisa kerinduan orang Pak-Pak yang notabene tanpa memandang suku, memandang agama. Jadi tadi itu udah kesepakatan tentang kerinduan bersama, baik Kristen maupun non-Kristen. Itu kalau saya pakai bahasanya. Kenapa? Karena dengan adanya gereja yang berbahasa Pak-Pak, pertama bahwa bahasa Pak-Pak dengan sendirinya bisa berkesinambungan untuk hari-hari yang akan mendatang. Ya, betul. Karena sebelum mandiri GKPPD, kan bahwa orang Pak-Pak bergereja di gereja, contohnya di HKBP. Berbahasa lain ya. Ya. Jadi ketika kita bergereja di gereja HKBP, GKPI, Metodis, dan yang lain-lain, kita diajar, dibina berbahasa mereka, bahasa Toba. Iya. Makanya sampai sekarang saya lihat para orang-orang tua yang sudah berumuran 60 tahun ke atas itu masih fasih bahasa Toba. Dalam buku untuknya dan segala macam. Jadi di situ memang kita lihat ya kerinduan tadi. Kalau lama-kelamaan begini, pasti kan bahasa Pak-Paknya punah. Bahasa Pak-Paknya dulu. Itu kita lihat. Jadi kalau dihubungkan dengan budaya, saya lihat dengan positifnya. Yang pertama, ya semua gereja-gereja kita di KPPD diwajibkan berbahasa Pak-Pak dalam kebaktian. Walaupun
Iya. Ada beberapa gereja di perkotaan, entah sekali sebulan bahasa Indonesia, nggak apa-apa. Iya. Tapi yang jelas basicnya sudah bahasa Pak-Pak. Itu yang pertama, pelestarian bahasa. Iya. Baru yang kedua, dari sisi budaya juga, karena Pak-Pak kan sangat familiar dengan adat kita. Iya. Iya. Jadi dengan adanya bahasa, berarti adatnya juga ada. Iya. Jadi tujuan para leluhur juga waktu itu leluhur lah, atau para pendiri atau tokoh-tokoh, biar bisa dikolaborasikan bahasanya dengan adatnya. Iya. Nggak mungkin kita memakai bahasa yang lain, lalu kita pakai adat yang lain. Iya. Walaupun ada perbedaannya, karena Pak ini dari awal sampai sekarang kan masih kita sepakat ada 5 suak. Iya. Tentu ada beda, tapi ya Benang merahnya lah. benang merahnya ada. Jadi yang jelas ya itu kerinduan kita, budayanya juga ada. Contoh lah, kalau di khusus GKPPD ada pemberkatan pernikahan atau ada orang yang mau dibaptis, kan buat acara, selesai acara dari gereja memakai bahasa Pak, sampai di rumah atau acara syukurannya kan ada Pak di situ. Iya. Iya, itu menurut tingkatannya. Jadi dengan otomatis tanpa sadar ada unsur pelestarian di situ ya. Iya. Itu harapan tadi berarti tercapai ya. Banyak lagi mungkin Pak Pendeta, mungkin di bidang seni, bidang lain juga sering juga saya lihat digunakan misalnya alat-alat musik tradisi Pak kalau ada event-event pesta Natal gitu ya. Itu kan juga salah satu mungkin Pak Pendeta ya. Iya. Iya. Jadi ada tambahnya Pak Pak Brutu. Kalau buku nyanyian itu ya kan ada kita tambah yang belakangan ini istilahnya iya betul. Suplemen yang dikonsumsi oleh kita sendiri walaupun bahannya kita ambil dari yang lain. Misalnya kita bandingkan dengan ya buku nyanyian yang lain. Tapi ada satu hal lagi yang tidak dimiliki orang lain adalah tentang nyanyian itu hanya orang Pak yang tahu. Iya, nadanya nada Pak ada. Ya. Ada. Lagu-lagu suplemen itu ada yang bernada musik Pak. Tidak bernada musik internasional gitu kan. Khas. Tidak. Iya, betul Pak. Itu makanya sekaligus saya mau ajak para pendengar melalui Pak Brutu, barang siapa mau belajar dengan bahasa Pak, Ibu Kunde Pak itu suplemen, boleh dong dibeli melalui Pak Brutu pun boleh. Boleh, bisa dikirim, bisa dipesan melalui grup kita ini juga, melalui channel ini, atau bisa juga melalui Pak Galeri, bisa. Iya, bisa. Kami siap mendistribusikannya Pak Sejen. Jadi itu hanya bagi orang Pak. Iya. Istilahnya syairnya nadanya nada ya Pak yang tradisional. Iya. Tapi syairnya udah syair rohani dia. Iya. Kira-kira itu Pak isinya bahan kepada Tuhan. Tapi nadanya nada musik Pak, musik tradisi ya. Iya. Iya. Kemudian gini Pak Pendeta, ini kan gereja suku lah kita katakan ya. Tapi apakah boleh suku lain masuk ke gereja kita ini? Oke, terima kasih Pak Brutu. Dari awal tadi ada nias kan saya dengar, berarti terbuka berarti kan? Buktinya sampai sekarang, jangankan dulu jemaat Pak Brutu. Pendeta kita ada berbagai suku. Suku juga ya? Kebanyakan lah orang Pak. Iya. Orang Tapanuli ada. Iya. Orang Karo ada saya lihat. Orang Karo ada. Iya. Baru orang ini dari Kalimantan juga ada orang Dayak. Oh iya. Ada. Baru inilah yang terakhir orang Kitanias. Iya. Berarti GKPPD tidak tertutup kemungkinan terhadap suku yang lain. Baik sebagai anggota maupun sebagai pelayan ya. Ya. Artinya mungkin saja orang luar nggak tahu, makanya mungkin
saya sendiri secara pribadi sebenarnya tahu, cuman karena ini kita mau sebar informasi ini, mungkin perlu diketahui publik bahwa gereja GKPPD tidak eksklusif, tapi inklusif. Ya, inklusif. Walaupun tentu orang-orang di sana ya idealnya harus tahu bahasa Pak, kan gitu Pak Pendeta ya. Karena bahasa pengantar utamanya bahasa Pak. Iya. Dibanding gereja lain, gereja kita ini cukup sejarahnya muda, anggota jemaatnya masih sedikit. Kira-kira ada nggak program dari GKPPD bagaimana pengembangan? Tadi satu udah ada, membentuk pos-pos PI. Yang lain ada nggak, Pak Pendeta? Karena masih banyak sekali yang saya tahu orang Pak yang agamanya Kristen Protestan, tapi mereka belum menjadi anggota GKPPD. Kalau aliran lain mungkin nggak bisa, kan? Kalau itu namanya masakan kehendak. Gimana kira-kira supaya orang Pak yang Protestan ini cinta dengan GKPPD? Karena di sana selain dia memperkuat iman, juga bisa mengajari anak-anaknya tentang bahasa dan adat Pak. Apa kira-kira yang akan dilakukan GKPPD ke depan? Iya, ini ya prospek kita ke depan, tujuan kita ke depan. Dari Pak ada 5 suap, Iya. 5 ras kita. Tapi yang militansi di GKPPD, ya boleh nggak salah saya mengatakannya itu ada di Simsim, Pak Barat. Ya, lalu ada ngikut lagi di Kepas, Pegagan, dan Boang. Singkil ya, iya. Ya, itu dia. Singkil, ya. Lalu yang paling minim dia daerah Klasen. Iya. Kalau saya lihat udah umur 30 tahunan kita di GKPPD, khusus di Klasen, sampai sekarang masih 5 gereja. 5 gereja ya. Nah, 5 gereja, yang satu dia di Tapanuli Tengah, itu kan Klasen juga di daerah Mas. Dalam konsep Klasen, Tapanuli Tengah Klasen. Ya. Ada memang kendala kita lihat di sana. Pertama, dari dulunya kalau mendirikan gereja kan ada swadaya, jemaat. Tapi kalau kita mau melebarkan kembangan sayap ke sana, mereka ada permintaan. Ada permintaan khusus. Apa itu? Mereka memintakan begini, kami sudah lama di gereja ini dan ya sudah dari dulunya kami sudah membangun. Lalu kalau masuk dibuka gereja baru, kan membangun lagi kami. Di awal ya, itu alasannya. Jadi saya melihat mereka terlalu memikirkan dengan materi. Hanya dengan bantuan. Tapi kalau GKPPD mau mendirikan gereja baru, kami mau gabung di sana. Tapi kalau diharapkan kami membangun agak susah nanti. Samping faktor ekonomi dan yang lain-lain. Dan kalau saya lihat alasan yang kedua, khusus di Klasen, itu di Tapanuli Tengah dengan ini Umbang Hasundutan. Seolah-olah bahasa Pak ini kan menurut saya lihat ya, dan ketinggalan zaman bagi mereka. Kenapa? Karena bahasa Pak di sana kan sering dinamai bahasa daerah. Orang yang memakai bahasa daerah seolah orang yang tertinggal. Ada semacam stigma ya? Ada stigma baru di situ. Jadi kalau bahasa Pak berarti masih belum maju lah, belum modern. Tapi kalau memakai bahasa yang lain tetangga di sana, ya seolah-olah itu bahasa yang familiar. Lebih hebat. Itu alasan kedua. Gitu. Ya betul itu Pak Pendeta. Saya juga punya saudara di sana, Marga Brutu. Kalau sehari-hari saya berbahasa Pak. Tapi begitu dia bikin doa, dia langsung berbahasa Batak. Kenapa saya bilang? Nggak biasa tapi. Jadi ya padahal sama aja kan. Sehari-hari dia bahasa Pak. Ya. Tapi begitu agak formal, dia sudah susah untuk berbahasa Pak. Ya, jadi
saya pun bingung. Pendeta lah yang tahu, karena yang saya tahu anak ampun itu bagian dari marga sana. Mungkin Pak Pendeta lebih paham ya. Saya nggak begitu paham, walaupun saya punya banyak juga kerabat di daerah Humbang dan Kapteng sana, bermarga Beruntung. Kalau marga lain kan tentu saya nggak berani juga mengomentari ya. Tapi semacam itulah kira-kira ya. Lebih ya stigma itu mungkin agak susah menghilangkan. Karena sudah sejak lama ya. Jadi dengan kata lain, pengembangan GKPPD di daerah mana tadi Humbang dan Tapanuli Tengah itu selain faktor faktor sejarah juga faktor ekonomi. Kemudian ada satu tambahan dari penjelasan Pak Pendeta, ada stigma, ya bisa juga ada pengaruhnya itu sehingga mereka tidak ngotot gitu. Karena kalau bicara tentang HKBP, saya juga dibaptis di HKBP Pak Pendeta. Zaman saya dibaptis itu belum ada GKPP, ya. Tapi saya nggak pernah merasa bahwa bahasa Pak itu lebih rendah dari bahasa yang lain. Ya, jadi mungkin percakapan kita ini entah kemana-mana, tapi inilah kita Pak Pendeta. Jadi kita, karena saya bukan seorang yang paham tentang Alkitab, tentu pertanyaan saya ini mungkin kurang pas gitu ya, atau kurang mendalam, karena saya hanya merasa kenapa sih GKPPD ini perkembangannya tidak secepat gereja-gereja lain. Gitu. Jadi prihatinan sedikit ini menjadi teringat saya Pak Sekjen, kenapa nggak saya bicarakan aja dengan Pak Pendeta yang lebih kompeten gitu kira-kira. Mungkin harapan dan imbauan dari Pak Sekjen lah untuk kami jemaatnya dan juga untuk orang Pak yang akan menjadi jemaat kita ke depan. Apa kira-kira? Iya, terima kasih Pak Brutu mau mengakhiri. Pertama begini, secara spesifik untuk jemaat kita di KPPD, di mana kita partua-partua berada, di pedesaan, semi perkotaan atau di metropolitan. Iya. Ya, yang sudah masuk warga di KPPD, puji Tuhan. Tapi marilah kita saling mendukung, atau paling tidaknya mengajak saudara kita yang beragama Kristen, apa sih? Kan nggak salah kalau kita gabung. Yeah. Kenapa bisa gabung? Dengan demikian ada beberapa sisi yang perlu kita lihat. Di samping kita ketemu, kangen, atau jumpa dengan saudara dimanapun, otomatis bahasa kita itu tidak akan bakal hilang. Ya, betul. Baru yang kedua, melalui ini saya juga ajak, kita harus kuatkan juga budaya kita. Iya. Budaya itu dari sisi adat boleh, baru sisi ekonomi juga boleh, sisi transportasi juga boleh. Kenapa? Ini saya salut juga melihat ini armada Himpak. Iya, iya. Kenapa? Dengan adanya trayek masuk Medan ke Manduamas, sedikit-sedikit bahasa Pak yang dari Simcim turun ke sana. Iya, iya. Ya. Ketimbang selama ini nggak ada. Baru dari armada Simtra juga yang dari Salak ke Sikil. Ini Sikil. Bukan. Dari Deleng untuk ke Tagalong. Oh, iya. Iya, ke Batu Gajah. Dalam Simpon. Dalam Simpon. Dan saya dengar ada cerita tahun ini sudah mau tembus aspalnya. Amin. Penghubung ke Pak Barat. Dengan demikian kan transaksi ekonomi dan komunitas juga pasti masih lebih kental lagi nanti Pak-Paknya muncul. Iya. Itu harapan kita. Ada ekonominya, transportasinya, dan media-media yang lain. Termasuk juga melalui media Pak Brutu juga, selaku budayawan orang kita Pak, boleh dimanfaatkan itu. Ya, kalau dari sisi rohaninya, biarkan aja sama-sama pengurus gereja nanti Pak. Iya. Baru ketiga harapan kita, jangan kita Pak terlalu cepat merasa puas. Kalaupun ada slogan mengatakan, orang Pak itu cepat untuk meraih, tapi mempertahankan sulit. Iya. Kenapa? Saya lihat ini,
setelah udah masuk satu komunitas, ya umpamanya menjadi jemaat GKPPD, janganlah jadi ya menjadi penyemangat lah. Iya. Kalaupun ada masalah sedikit di kampung, di gereja, di komunitasnya itu, jangan terus ya kita mau menyalahkan ini gereja kita. Kalau saya salah dengan Pak Brutu, jangan gereja kita menjadi sasaran empuk. Kalau saya beda pendapat dengan Pak Brutu, silahkan berargumentasi dengan positif, tapi jangan mengabaikan komunitas kita yang satu. Karena yang saya lihat, satu-satunya komunitas Pak yang masih signifikan sampai sekarang adalah GKPPD. GKPPD ya. Kita lihat, saya bukan mengadu domba dengan ini. Lembaga-lembaga kita Pak tidak, ya masih sumur jagung sudah bisa pecah. Iya, iya. Ya, semoga GKPPD kita jangan ada perpecahan, kalaupun ada beda pendapat antara jemaat dengan jemaat, jemaat dengan pelayan, pelayan dengan jemaat, atau pelayan dengan ya pemerintah atau stakeholder, atau dengan gereja-gereja tetangga. Mari kita pertahankan. Siapa lagi mempertahankan ini kalau bukan dari kita? Ya? Iya. Iya. Itu yang harapan kita Pak Brutu ke depannya. Mungkin terakhir nih Pak Sekjen, saya salut dengan para pendeta kita di GKPPD. Kenapa? Karena yang saya tahu, pendeta yang saya tahu di gereja lain, sebenarnya fasilitasnya lebih oke lah, termasuk gajinya gitu. Ya, kita tahu bahwa pendeta ini kan full timer, ya, dari situ semuanya. Tapi loyalitas mereka dengan GKPPD sangat tinggi saya lihat. Gimana kira-kira ini menurut Pak Sekjen? Gimana supaya fasilitas ini ya ke depan ini ya harus lebih ditingkatkan lagi sehingga pelayanan itu bisa lebih prima. Karena kadang-kadang kami jemaat ini kan minta pelayanan yang prima. Ya. Tapi padahal para pelayan itu sebenarnya pening juga kadang-kadang mikirin anaknya sekolah lah, mikirin macam-macam gitu. Ya, karena kalau tidak salah gaji saya pegawai negeri lebih tinggi dari seorang pendeta di GKPPD mungkin. Saya nggak tahu juga ya, nggak tahu saya. Makanya saya mau telisik sedikit itu Pak Sekjen, gimana? Iya, ini udah buka-bukaan dapur ini Pak. Nggak usah buka nggak usah buka jelas-jelas, tapi itu ya, pendeta ya. Jadi sementara banyak orang melihat kalau pekerjaan itu harus diukur dengan materi atau fasilitas. Iya. Itu memang tergantung pribadi masing-masing. Ya, artinya kenapa orang Pak kok bisa masih bertahan di lembaga yang lain, kan bisa ada. Iya. Masih banyak orang Pak yang di lembaga yang lain. Sampai pensiun dia menjadi pendeta di GKPPD. Jadi saya sudah pernah bincang dengan senior juga di atas umuran saya. Saya tanya, Bang, ayo gabunglah dengan GKPPD. Kalau nggak kita gabung, siapa lagi yang membangun? Iya. Lalu memang sederhana jawabnya Pak Brutu. Iya. Ya, ini masalah seleri. Iya. Gaji. Betul, gaji. Tapi pertama, ya kita jangan hanya melihat dari satu sisi. Nah, soal kalau berbicara dengan gaji, berapapun gajinya itu tetap kurang loh. Tidak cukup ya? Tidak cukup. Tapi selaku hamba Tuhan, dipada-padai, harus ada prinsip. Sedikit dia nggak berkekurangan, dan banyak juga dia tidak berlebih-lebih. Kan gitu dia. Buktinya, banyak juga pendeta-pendeta GKPPD yang anaknya bisa sekolah, bisa kuliah, bisa kemana-mana. Buktinya saya Pak, bukan mau pamer. Iya. Anak saya sekarang ya hampir semua udah selesai kuliah ya, perguruan tinggi ya. Iya. Dan tidak main-main lagi di rantau orang ya. Iya, dari ini di Jogja sana ke UGM. Sekarang masih ada itu menuntut untuk sekolah studi S2. Oh. Salut. Di sana. Jadi artinya ya kalau berbicara itu kapanpun nggak cukup uang kita. Iya. Tapi kalau ada minat kita ya dan keyakinan bagi para pendeta, kaya ke Tuhan kok
untuk memberikan yang terbaik bagi kita, tidak berkekurangan dan tidak berlebih. Itu prinsip memang khusus bagi kami ya, bagi keluarga saya gitu Pak Brutu. Baru secara ini buka-bukaan tadi, kami para pendeta GKPPD sama kok memakai ini peraturan pemerintah tentang penggajian. Saya salah ya, lebih tinggi gaji pendeta GKPPD dari PNS setingkat gitu ya. Artinya begini, kalau sampai sekarang jujur aja, kami masih memakai peraturan pemerintah, penggajian kami itu PP nomor 12. Nah, memang ya dari PP tahun 2012 ya ada level gaji di sana. Jadi kami mengikut itu aja Pak. Mengikut itu golongan, pangkat dan jabatan dan lama bekerja itu kan disesuaikan. Dan harapan juga kita tahun depan kami akan coba menggenjotnya supaya meningkatkan menjadi PP 2015. Ya, berarti kalau PP 2000 kalau sudah diterapkan PP 2015 kan nggak sama kok gaji kami dengan ASN sama dengan Pak Brutu, cuma tunjangan jabatan dan fasilitas mungkin beda. Total maksud saya tadi kalau total gaji seorang PNS dengan gaji kita. Ini saya katakan karena sering juga kadang-kadang jemaat itu menyatakan ya karena saya dengar mungkin Pak Pendeta kan ini Pak Pendeta ini kan kita sudah gaji kan. Mereka nggak tahu bagaimana para pelayan itu berpikir untuk kemajuan anak-anaknya karena pendeta kita kan berkeluarga kan. Ya, sebagai umat yang berkeluarga itu kebutuhannya kan dari masa ke masa meningkat seiring dengan perkembangan anak-anaknya itu. Jadi supaya kami jemaat-jemaat ini jangan terlalu sembrono lah dengan para pelayan-pelayan kami yang telah mengabdikan diri walaupun fasilitas kita yang saya tahu ya masih belum setara dengan gereja-gereja lain yang besar gitu Pak Pendeta. Jadi mungkin enggak itu aja Pak Pendeta yang kita bicarakan atau ada mau Pak Sekjen katakan lagi silakan sebagai close statement. Iya yang mau saya katakan terakhir ya mana tahu ada nanti ya penonton YouTuber Bapak bisa kami di atau telepon ada channel langsung GKPPD. atau ada paling channel. tidak begini di GKPPD kita sudah ada resmi kan ada websitenya. Baru di Facebook juga ada, setiap pagi kita di situ memperkenalkan ada renungan-renungan dan kegiatan-kegiatan dari kantor pusat sudah ada dan sekaligus memperkenalkan diri melalui badan usaha kita. Sekarang ada katanya minimarket. Iya, di GKPPD Mart. Saya mau singgah nanti belanja, cuma kejauhan dari minimarket. Bisa. Boleh. Nanti kalau saya pulang kampung saya singgah coba bisa. Iya. Biar saya explore juga itu. Jadi GKPPD Mart Pak Brutu itu salah satu upaya kita untuk menuju kesejahteraan para pendeta nanti. Pelayan. Syukurlah. Kenapa? Ya dengan adanya inilah saya lihat setiap harian ya penghasilan kita lumayan per hari. Makanya tenaga kerja kita, sampai sekarang ada tenaga kerja di situ 4 orang. Kita bayangkan Pak Brutu 4 orang, rata-rata 2 jutaan gajinya 1 bulan. Baru ada lagi ini kita kasih jatah beras karena mereka tinggal di situ, makan di situ. Nggak apa-apa Pak Pendeta. Sekalian promosikan apa saja yang dijual di sana. Selain kebutuhan sehari-hari ya. Pertama di situ ada kebutuhan pokok sembako. Jadi berbagai jenis ada di sana. Ya namanya kebutuhan rumah tangga lah. Apalagi belakangan ini saya lihat kelangkaan minyak masih pembicaraan umum. Tapi puji Tuhan GKPPD Mart masih ada minyak kita sedikit lagi minyak makannya. Baru yang kedua itu kita sekat dengan rak-raknya ada untuk kolportase. Apa itu kolportasenya di sana lah kebutuhan
alat kelengkapan gereja kita. Contohnya ada buku unde, ada latihan, ada agenda, ada buku-buku bacaan dan kebutuhan ini bacaan rohani ya. Kudus, sudah lengkap di situ Pak. Iya. Tapi nanti saya singgah ke sana ya. Kalau saya sekarang nggak saya uraikan secara detail dia. Singgah, cuman nanti kalau saya singgah saya bertamu ke rumah Pak Sekjen kalau diperkenankan. Mungkin begitu saja percakapan kita hari ini, Pak Sekjen. Terima kasih, Shalom. Mudah-mudahan Pak Pendeta Ji Anak Ampun yang sekarang ini sebagai Sekjen GKPPD tetap dilindungi Tuhan Yang Maha Kuasa dan tidak kurang sesuatu apapun. Dalam bahasa Pak disebut pagit modaroh dene pertuanami ibahan ke jadi merak merik pinakan beras pagi lambang dukut. Amin. Tuan jua pertuanami. Amin. Tuan jua. Ya sate.